Sore itu, aku sedang duduk di sebuah bangku taman kota, menikmati semilir angin dan melihat anak-anak kecil berlari. Aku sengaja mematikan sebagian besar indera mistikku hanya untuk merasakan menjadi manusia biasa yang tidak punya beban. Namun, ketenanganku terhenti ketika ponselku bergetar. Itu dari manajer hotel. "Tuan Arman, mohon maaf mengganggu waktu Anda, tapi keadaan di hotel sangat kacau." Suaranya terdengar panik dan gemetar. "Ada seorang tamu, dia membawa beberapa pengikutnya. Dia sedang membuat keributan di lobi." Tamu itu bernama Mbah Juni. Dia adalah seorang pemuka kepercayaan yang belakangan ini viral karena dianggap mampu melakukan mukjizat penyembuhan penyakit lumpuh secara instan dan mengeluarkan jin dari tubuh orang hanya dengan sekali sentuh. Di lobi hotelku, Mbah Juni berdiri bersama pengikut fanatiknya dengan jubah hitam dan aroma minyak mistik yang menyengat. Dia menunjuk-nunjuk ke arah sudut-sudut hotel. "Tempat ini sangat kotor," teriaknya dengan nada berwibawa yang dibuat-buat. "Aku merasakan ribuan iblis dan makhluk gaib jahat bersembunyi di tembok-tembok ini. Hotel ini harus disucikan dengan ritual besar, atau kesialan akan menimpa siapapun yang menginap di sini." Para stafku ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa makhluk yang dimaksud Mbah Juni adalah para penjaga hotel yang selama ini melindunginya. Kuntilanak, pocong, dan kakek Herman hanya bisa terdiam di dimensi mereka, merasa terancam oleh energi agresif yang dilepaskan oleh pria itu. Mendengar laporan itu, aku hanya beranjak dari bangku taman, melangkah ke balik sebuah pohon besar, dan dalam sekejap aku sudah berdiri di pojok pepohonan sekitar hotel, tak terlihat oleh siapapun. Aku pun masuk ke hotel dan memfokuskan pandanganku pada Mbah Juni. Dengan kemampuan melihat kebenaran, aku langsung tahu siapa dia sebenarnya. Dia adalah seorang penyihir tingkat rendah yang haus akan pemujaan. Mukjizat, kesembuhannya hanyalah manipulasi saraf sementara menggunakan energi gelap. Dia memindahkan rasa sakit pasien ke titik lain yang tidak terasa saat itu juga, namun akan kembali lebih parah di kemudian hari. Dan pengusiran jin yang ia lakukan itu hanyalah trik di mana ia melepaskan makhluk peliharaannya sendiri untuk berpura-pura merasuki orang, lalu ia tarik kembali. Aku berjalan perlahan mendekatinya. "Tuan, saya pemilik hotel ini," kataku tenang. "Anda bilang tempat ini harus disucikan ya?" Mbah Juni menatapku dengan angkuh. Dia mencoba menggunakan telepati untuk menekan mentalku agar aku tunduk. Namun, bagi seorang penyihir agung yang sempurna, serangannya bahkan tidak bisa menembus perisai mistikku. "Benar anak muda, jiwamu juga terlihat gelap. Bahkan kau membiarkan iblis tinggal di rumahmu. Biarkan aku membersihkanmu. Kau tak perlu membayar imbalan mahar," katanya sambil tersenyum melicik. Aku tersenyum tipis. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya butuh pembersihan. Tanpa gerakan, aku melepaskan sedikit saja tekanan energi mistik. Energi gelapnya sudah kunonaktifkan. Saat dia ingin melakukan sihir kepadaku, dia heran. "Apa yang kau lakukan?" Mbah Juni panik. Dia mencoba merapal mantra untuk memanggil peliharaannya, tapi tidak ada satupun yang datang, karena mereka tidak bisa menembus perisai mistik hotel ini. Aku membisikkan sesuatu di telinganya, suara yang hanya bisa didengar oleh Mbah Juni. "Kau menggunakan nama suci untuk menipu manusia, dan kau mengusik rumahku. Sekarang, rasakan pengasingan yang sebenarnya." Aku menggunakan sihir tanpa jejak untuk membuat Mbah Juni tiba-tiba terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehat di mata pengikutnya. Dia mulai meracau, mengakui semua penipuannya secara tidak sadar karena aku memaksa jiwanya bicara jujur. Setelah itu, kekuatannya pun hilang. Pengikutnya yang tadi fanatik mulai kecewa dan marah. Aku menyarankan mereka untuk memanggil polisi agar segera datang dan mengamankannya atas dugaan penipuan. Malam itu, setelah lobi kembali sepi, aku duduk bersama kakek Herman. "Dia hampir mengusirku, Harman," canda kakek Herman. "Dia hanya penyihir kecil kayak yang salah milih tempat bermain." Sekte itu bubar dalam semalam. Berita melaporkan Mbah Juni mengakui segala perbuatannya, dan aku kembali dengan rutinitasku membersihkan kamar sebelum tidur.